Halo semuanya, kali ini saya akan bahas tentang speaker atau pengeras suara. Pengeras suara adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio suara melalui pergetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai di gendang telinga dan dapat didengar sebagai suara. Pada setiap sistem loudspeaker, pengeras suara juga menentukan kualitas suara di samping peralatan pengolahan sebelumnya yang masih berbentuk listrik dalam rangkaian penguat amplifier. Sistem pada pengeras suara adalah suatu komponen yang mengubah kode sinyal elektronik terakhir menjadi gerakan mekanik. Dalam penyimpanan suara pada kepingan CD, pita magnetic tape, dan kepingan DVD, suara dapat diproduksi oleh loudspeaker yang dapat mengeluarkan suara. Pengeras suara juga adalah sebuah teknologi yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap banyak budaya di berbagai negara. Mungkin kita semua pastinya tidak asing lagi dengan apa yang namanya speaker, tetapi belum tentu tahu sejarah speaker. Nah, kali ini kita akan bahas dari mana asal-usul speaker tersebut, siapakah yang menemukannya. Speaker pertama kali dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Hal ini dikarenakan speaker yang terpasang di telepon miliknya jauh sebelum itu, seorang ahli telegraf yang bernama Ernest W. Sisman yang pertama menggambarkan bahwa dinamis atau moving coil transducer yang kumparan kawat melingkar dalam medan magnet dan didukung. Oleh karena itu bisa bergerak secara aksial. Ia mengajukan paten Amerika Serikat untuk magnetoelectric apparatus untuk mendapatkan gerakan mekanis dari suatu kumparan listrik dari arus listrik ditransmisikan melalui itu. Pada tanggal 20 Januari 1874 dan diberikan paten, namun dia tidak menggunakan perangkatnya untuk transmisi yang dapat didengar seperti yang dilakukan Alexander Graham Bell yang dipatenkan pada tahun 1876. Setelah paten Bell diberikan, Sisman menerapkan untuk paten Jerman yang diajukan pada tanggal 14 Desember 1877 untuk perekaman diafragma non-magnetik sebagai radiator suara moving coil transducer. Diafragmanya bisa berbentuk kerucut atau berbentuk trompet. Ini adalah paten pertama untuk loudspeaker berbentuk tanduk yang kebanyakan digunakan pemain fonograf di era akustik. Paten Jermannya dikabulkan pada tanggal 30 Juli 1878 dengan paten Inggris nomor 4685 pada tanggal 1 Februari 1878. Pada tahun 1898, Horace Short mengumumkan sebuah desain speaker menggunakan kompresor udara yang kemudian dijual kepada Charles Parsons dan mendapatkan hak paten di Inggris sebelum tahun 1910. Perusahaan Victor Talking Machine Company dan Pett sudah memproduksi records player yang menggunakan compressed air loudspeaker. Akan tetapi desain ini masih kurang bagus karena rendahnya kualitas suara sehingga tidak dapat memperbesar volume suaranya. Pada tahun 1924, Chester W. Rice dan Edward mengubah penyesuaian parameter gerakan pokok akibat perpindahan sistem yang terjadi pada frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian ditemukan pita loudspeaker untuk pertama kali oleh Dr. Walter H. Schottky, dan untuk pertama kalinya speaker tersebut menggunakan elektromagnet sehingga suara yang dihasilkan sangat keras.
Namun pada waktu itu speaker yang menggunakan magnet jarang sekali digunakan. Ini karena harga yang mahal. Lilitan dari sebuah elektromagnet disebut bidang lilitan atau dasar lilitan yang disambungan melalui kedua pasang energi Z ke driver. Belokan ini biasa disediakan pada sebuah dual roll dan juga berperan sebagai filter listrik dari amplifier. Speaker yang terhubung dengan listrik. Reaksi AC telah dilemahkan oleh lilitan penghambat listrik. Tetap frekuensi AC cenderung memodulasi sinyal audio yang dikirim ke lilitan suara sehingga terdengar dengungan yang berkekuatan besar dari sebuah audio device. Sudah jelas fungsi dari speaker ini yakni untuk memproduksi gelombang suara. Namun setiap jenis dan merek speaker serta bagian dari speaker itu yaitu tweeter, mid range, mid bass hingga subwoofer masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda dalam hal memproduksi suara. Speaker pun mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 1920-an dan terus berkembang sampai memasuki tahun milenium. Saat ini sudah ada berbagai macam variasi speaker. Speaker adalah salah satu hal utama di tempat tinggal kalian, apalagi bagi kalian yang memiliki hobi mendengarkan suara dengan kualitas yang bagus. Terkadang bagi kalian yang awam tentang dunia audio bakal bingung saat harus memilih speaker dengan jenis speaker yang beragam. Jika kalian salah satu yang merasakan kebingungan, kalian tidak usah malu sebab tidak sedikit orang di luar yang mengalami keadaan yang sama untuk membedakan jenis-jenis speaker ini. Jenis-jenis speaker yang biasanya dinamakan dengan kata aktif, pasif, powered, dan unpowered, yang tidak jarang membuat setiap orang bingung karena dipakai dengan salah. Kebingungan ini tidak jarang terjadi sebab sulitnya menyebut suatu speaker menurut spesifikasinya. Sebetulnya penyebutan istilah aktif pasif speaker ini dipakai untuk melafalkan amplifikasi atau crossover dari speaker. Yang pertama, speaker aktif. Istilah aktif pada speaker seringkali digunakan untuk melafalkan komponen atau sistem crossover yang dipunyai oleh speaker. Komponen crossover di dalam speaker aktif seringkali membagi frekuensi menjadi sinyal-sinyal yang lebih kecil atau rendah, sedang, dan tinggi. Sinyal-sinyal kecil ini lantas dikirim ke driver individual yang didesain guna menghandle frekuensi-frekuensi tersebut. Dengan kata lainnya adalah tidak terdapat frekuensi yang bakal hilang dengan adanya pemisahan tersebut. Kalian bisa membeli speaker aktif terbaik dengan memilih speaker yang baik untuk keperluan kalian. Yang kedua ada speaker aktif. Berbeda dengan speaker aktif, speaker pasif. Speaker pasif mempunyai fitur sebagai berikut, yaitu komponen crossover pasif. Komponen ini memiliki keterampilan yang nyaris sama dengan speaker aktif. Perbedaannya ialah speaker pasif akan mengantarkan sinyal ke driver loudspeaker secara langsung menggunakan komponen resistor, kapasitor, dan indikator yang membagi sinyal dan mengirim masing-masing bagian frekuensi ke masing-masing driver. Speaker pasif pun mempunyai amplifier yang terpisah yang mengirim semua sinyal audio ke speaker. Meskipun mempunyai komponen crossover dengan kualitas yang tinggi, speaker pasif secara alami tetap memiliki kelemahan yang mendasar. Berdasarkan keterangan dari Lou Piccolo, komponen speaker pasif mempunyai kualitas tinggi bakal mudah untuk mengantarkan panas. Hal ini mengakibatkan amplifier bakal kehilangan kekuatan sampai 30%.
Karena ini menyebabkan saat komponen crossover merasakan pemanasan, kualitas dari speaker menjadi menurun. Jadi kalian akan menikmati perbedaan yang signifikan pada audio saat berada di tengah-tengah menikmati menonton film. Lalu sebenarnya kelebihan dan kekurangan dalam memakai speaker jenis aktif maupun pasif ini kita simak diuraiannya di video ini. Yang pertama, kelebihan speaker aktif, yaitu pertama ada lebih ringkas, speaker dan power menjadi satu. Jarang mengalami kerusakan karena overload, kekuatan power dan kekuatan speaker telah diukur oleh pabrik. Kekurangan dari speaker aktif sendiri, pertama perlu dua kabel untuk peraturannya, kabel audio dan kabel listrik. Jika salah satu bagian rusak, misalnya powernya, otomatis speakernya ikut tidak bisa terpakai. Lebih bahaya jika terkena air dan panas matahari. Jika ingin ditutup, harus semua bagian di depan dan di belakang. Lebih sulit untuk expand. Tombol power dan volume terpisah dari ruang operator. Yang kedua ada speaker pasif. Kelebihannya pertama, untuk setting hanya perlu satu kabel. Saat hujan, power dapat kalian letakkan di lokasi yang aman, sementara speaker bisa kalian tutupi dengan plastik. Yang ketiga, lebih gampang untuk expand. Yang keempat, tombol power dan volume bisa dilakukan dari ruang operator. Yang kelima, jika ada bagian yang rusak, contohnya speaker, power masih bisa dicari dengan meminjam speaker ke teman atau membeli yang baru. Kekurangan dari speaker pasif sendiri, harus seksama menghitung kekuatan power dan kekuatan speaker. Jika tidak, maka dapat terjadi suara yang tidak keluar atau kurang sesuai dengan apa yang diinginkan. Suara pecah bahkan dapat merusak power atau speaker. Dan yang kedua, kekurangan dari speaker pasif yaitu tidak ringkas. Itu beberapa kekurangan dan kelebihan dari speaker pasif dan speaker aktif. Di dewasa ini, speaker aktif telah menjadi bagian dari gaya hidup seseorang yang tidak dapat dipisahkan. Pasalnya, kehadiran speaker aktif dibutuhkan sebagai pelengkap atau pendukung multimedia yang ada saat ini. Seperti yang diketahui, pada umumnya melalui speaker aktif kita bisa mendengarkan musik atau lagu favorit dengan santai dan nyaman. Selain itu, banyak penelitian juga berpendapat bahwa mendengarkan musik bisa memberikan manfaat positif terhadap tubuh. Manfaat positif yang diberikan oleh musik antara lain seperti pereda stres, meringankan gangguan kecemasan, mempertajam daya ingat, dan memperbaiki kualitas tidur seseorang. Dengan begitu banyak manfaat yang diberikan oleh musik, maka tidak heran jika permintaan pasar terhadap speaker aktif terus meningkat, sehingga hal ini tentu mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat terhadap speaker aktif yang beredar di pasaran. Namun di samping itu, terdapat kendala nyata yang sering membuat dilema atau ragu terhadap calon pembeli speaker aktif. Misalnya terkait bagaimana cara memilih speaker aktif yang bagus dan berkualitas. Sebagian orang berpendapat bahwa memilih speaker aktif menjadi pekerjaan yang gampang-gampang susah. Pada umumnya, mereka membeli speaker tersebut di toko elektronik tanpa mempertimbangkan beberapa faktor yang sebenarnya cukup berpengaruh pada saat memilih sebuah speaker aktif. Terlebih lagi apabila toko tersebut merekomendasikan speaker aktif dengan harga yang sangat murah dan terjangkau. Tanpa pikir panjang, pasti kita sebagai calon pembeli akan langsung tertarik untuk membeli saat itu juga. Meskipun akhirnya terkadang kita merasa kecewa terhadap kualitas audio speaker yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Perbedaan harga yang nyata memang turut mempengaruhi kualitas sebuah speaker aktif. Namun perlu digarisbawahi adalah urusan harga bukanlah segalanya. Ada juga speaker aktif dengan harga murah tetapi memiliki kualitas yang baik dan memuaskan telinga pendengarnya. Minimal kita harus tahu informasi yang berkaitan tentang spesifikasi speaker aktif yang ingin dibeli.
Untuk alasan-alasan itulah video ini dibuat agar kalian sebagai calon pembeli speaker aktif setidaknya tahu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli sebuah speaker aktif, dengan harapan agar nantinya kalian tidak merasa tertipu dengan harga yang begitu murah. Kali ini ada tips memilih speaker aktif dengan kualitas yang terbaik. Yang pertama, pilih brand terpercaya. Pemilihan brand dalam speaker aktif sebenarnya bukanlah hal yang wajib dilakukan karena sifatnya yang relatif bagi sebagian orang. Akan tetapi, brand dapat menjadi patokan atau tolak ukur agar kita mengetahui gambaran bagaimana wujud speaker aktif yang berkualitas itu seperti apa. Brand ternama adalah populer seperti Polytron, Logitech, Harman Kardon, JBL, Simbada, Armageddon, atau tentu akan memberikan kita pengalaman terbaik saat mendengarkan kualitas audio yang dihasilkan speaker aktif dan dari brand-brand ternama tersebut. Namun biasanya brand populer memiliki harga yang cukup mahal apabila dibandingkan brand lokal yang harganya cenderung lebih murah. Pertimbangan lain agar kita sebaiknya memilih speaker aktif yang memiliki brand yang terpercaya adalah karena speaker termasuk barang elektronik yang terkadang rentan mengalami kerusakan yang tidak terduga, sehingga keberadaan garansi perbaikan di sini sangatlah diperlukan. Beberapa brand ternama akan memberikan fasilitas garansi yang cukup lama hingga beberapa tahun ke depan. Di sini kita tidak perlu khawatir lagi jika sewaktu-waktu speaker akan mengalami kerusakan, karena nantinya kita langsung dapat mengajukan klaim garansi ke brand yang bersangkutan dengan aman dan lancar. Yang kedua, kita bisa memperhatikan daya RMS. RMS sendiri adalah merupakan proses pengukuran yang digunakan untuk menentukan daya output sebuah speaker dalam jangka waktu yang panjang, atau bisa disebut sebagai satuan pengukur tingkat kebisingan speaker. Secara sederhana, semakin tinggi tingkat RMS speaker, maka akan semakin tinggi pula tingkat kebisingan suara yang dihasilkan speaker. Lantas, bagaimana cara kita mengetahui tingkatan angka RMS pada speaker aktif? Mudah saja, tingkat RMS pada speaker biasanya telah tercantum melalui daftar spesifikasi produk yang dilampirkan saat pembelian produk tersebut, dan umumnya tertulis dengan kata watt RMS yang berarti tingkatan daya output sebuah speaker. Jadi intinya, apabila kalian menginginkan speaker aktif dengan suara yang keras dan bising, maka sebaiknya memilih speaker aktif dengan angka yang tinggi. Yang ketiga, kita bisa cek sistem konfigurasi audio speaker. Sistem audio dalam speaker aktif menggunakan dua konfigurasi umum, antara lain speaker 2Y dan 3Y. Penjelasan sederhananya adalah konfigurasi 2Y menggunakan dua jenis speaker yang terdiri dari mid bass, dan tweeter. Sedangkan untuk 3Y merupakan versi pelengkap dengan speaker tambahan yang biasa disebut dengan min-range. Perbedaan di antara kedua konfigurasi speaker ini terletak pada dimensi dan rentang frekuensi yang dihasilkan. Dalam hal ini, tweeter memiliki frekuensi paling tinggi dibanding min-range dan mid-bass. Tweeter berada pada frekuensi 2 kHz sampai 20 kHz, sedangkan untuk mid-range berada pada frekuensi 500 Hz sampai 4 kHz. Dan yang terakhir, mid-bass berada pada frekuensi 20 Hz sampai 2 kHz. Jadi lebih baik speaker 2Y atau 3Y. Semua kembali kepada selera masing-masing orang. Namun yang jelas, jika dibutuhkan hanya sekadar untuk mendengarkan musik dengan cukup nyaman, maka pilihan yang tepat jatuh pada speaker 2Y. Hal ini akan berbeda jika dibutuhkan kualitas suara yang lebih jelas dan kompleks, maka pilihan tepat jatuh pada speaker 3Y karena dilengkapi dengan speaker min-range yang membuat suara vokal manusia, gitar, piano, drum, dan sebagainya menjadi lebih kompleks karena adanya pemisahan sumber suara.
Yang tips selanjutnya, kita bisa cek perlengkapan konektivitas speaker aktif yang bagus. Sebaiknya memiliki perlengkapan konektivitas yang memadai, karena hal ini nantinya akan berguna untuk melengkapi multimedia pada speaker aktif. Pada umumnya, speaker aktif masa kini telah dilengkapi konektivitas Bluetooth plus IDR, USB, AUX, SD card, dan lain input. Semakin lengkap multimedia pada speaker aktif, maka semakin banyak pula cara untuk menghubungkan speaker aktif pada perangkat lain, misalnya televisi, gadget, atau lainnya. Namun, jika konektivitas speaker aktif yang kalian pilih tidak lengkap, itu pastikan setidaknya speaker aktif tersebut memiliki konektivitas seperti Bluetooth, USB, dan AUX untuk mudah menyambungkan ke perangkat lain. Yang tips yang kelima, kita bisa mempertimbangkan ukuran woofer speaker. Woofer menjadi tolak ukur untuk menentukan besar kecilnya suara bass yang dihasilkan oleh speaker aktif. Hal itu dikarenakan woofer bekerja sangat baik terhadap suara yang rendah, sehingga sangat cocok untuk memutar jenis lagu dengan kategori hard bass. Selain itu, woofer pada speaker memiliki ukuran yang bervariasi mulai dari 4, 6, 8, 10, 12, 15 inci. Semakin besar ukuran diameter woofer, maka semakin besar pula nada bass yang dihasilkan oleh speaker aktif. Untuk mendapatkan suara bass yang berkualitas dan menggelegar, maka kalian lebih disarankan untuk memilih speaker dengan double woofer. Yang tips yang keenam, kita bisa mempertimbangkan ukuran kotak speaker. Umumnya kotak speaker selalu disesuaikan dengan ukuran speaker itu sendiri. Speaker kecil tentu memiliki ukuran diameter kotak yang lebih kecil dibanding dengan speaker yang lebih besar. Jika tempat kalian cukup luas, memilih speaker dengan ukuran besar tidaklah masalah. Namun, jika kalian hanya memiliki ruang kecil dan minimalis, maka speaker dengan diameter kecil lebih disarankan karena tidak akan memakan banyak tempat. Yang ketujuh, kita bisa mempertimbangkan penggunaan daya. Salah satu hal yang menjadi acuan saat membeli speaker adalah dengan melihat ukuran daya yang ada pada speaker. Namun kebanyakan dari kita masih salah kaprah saat menentukan ukuran penggunaan daya speaker yang akan dibeli. Kita beranggapan bahwa speaker dengan ukuran penggunaan daya tinggi atau lebih besar menjadi pilihan yang terbaik dibandingkan harus memilih speaker dengan penggunaan daya yang lebih rendah. Pada anggapan seperti itu salah, karena sebenarnya masalah penggunaan daya tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan kualitas pada sebuah speaker aktif. Namun penggunaan daya tetap akan memberikan pengaruh pada speaker aktif. Salah satunya akan memberikan pengaruh langsung terhadap amplifier yang menjadi lebih kuat. Tidak ayal jika speaker dengan spesifikasi terbaik cenderung memiliki amplifier yang lebih tinggi daripada speaker biasa. Hal ini ternyata dapat menciptakan volume menjadi lebih tinggi juga keras. Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan yaitu penggunaan daya yang tinggi tentu secara langsung akan mempengaruhi konsumsi listrik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan speaker itu sendiri. Tips yang terakhir, kita bisa memilih desain speaker. Jika menyinggung masalah desain suatu produk, maka pendapat dari setiap orang pasti akan berbeda-beda dan bervariasi. Ada yang menyukai desain speaker merek C namun tidak menyukai desain merek B. Padahal jika dilihat dari segi kepopuleran, justru merek B lebih populer dibanding merek C. Mengapa bisa begitu? Jawabannya adalah preferensi masing-masing orang dalam menentukan desain speaker yang bagus tidak hanya dilihat dari kepopuleran merek, tetapi berbagai faktor tertentu seperti desain speaker yang elegan, bodi kokoh, mewah, atau klasik. Intinya, perkara memilih desain itu fleksibel dan sifatnya relatif, tapi satu hal yang pasti kalian harus memperhatikan material body speaker.
Pilih speaker dengan material bodi yang kokoh serta kuat agar nantinya dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat kalian yang membutuhkan informasi mengenai cara memilih speaker aktif yang baik. Dan juga bantu share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat.